Walam yakif al-islamu maktufal aidi inda wuqu'il muskilah. Lah kalau sudah sedemikian rupa berusaha kan? Kalau kita terjemahkan dalam program atau aturan yang ada di pondok kan akhirnya kalau diizinkan ini nanti kemungkinan besar santri akan ini, berarti yang ini dilarang, tidak boleh. Kalau misalkan kemungkinannya belum sampai 60%, masih di bawah 40%, masih dibolehkan, tapi sambil diingatkan terus, antum boleh ini tapi hati-hati bla 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 bla, sambil ada pelajaran akhlak, ada tahdzir, nanti dikasih nasihat dan lain sebagainya. Tuntutan menjadi santri itu apa, kasih tahu kan gitu. Santri yang gini-gini itu tercela, tidak boleh bla bla bla. Itu kan kalau kita terjemahkan ke dalam bi'ah komunitas yang lebih kecil kan gitu kan. Nah, kalau sudah kita buat sedemikian rupa aturan itu, sistem itu, metode itu, program-program itu, tapi ternyata masih ada muskilah yang terjadi, itu gimana? Nah ini, walam yakif al-islamu maktufal aidi, Islam tidak berpangku tangan inda wuqu'il muskilah, ketika terjadi masalah. Bal nadabal mutakhasimaini ilal adidi minal khutwat al-amaliyah fi sabili islahi ma syajara bainahum. Akan tetapi Islam menganjurkan dua pihak yang bersengketa untuk mengambil banyak langkah praktis yang dipraktekkan untuk memperbaiki persengketaan yang terjadi di antara mereka. Wa aula tilkal khutuwat, langkah-langkah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, muwajahatul muskilah, masalah itu dihadapi. Wa adamut taharrub, tidak melarikan diri, tidak kabur. Au muhawalatut taghtiyah wat tabrir, atau mencoba untuk menutupi dan mencari pembenaran. Ketika terjadi masalah, dihadapi, jangan melarikan diri, jangan ditinggalkan, atau mencoba untuk ditutup-tutupi, atau dicari pembenarannya. Fakulluha, semua itu, taharrub, muhawalatut taghtiyah, at-tabrir, itu adalah asalib tukhalifu manhajan Nabi fi muwajahatihi lil ahdath, menyelisih bagaimana metodenya Rasulullah ketika menghadapi peristiwa-peristiwa. Contohnya apa? Ketika terjadi persengketaan, pertengkaran antara Sayyidina Bilal dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma, kan gitu. Karena terjadi perselisihan, akhirnya kemudian terbawa emosi, sahabat Abu Dzar mengatakan ucapan yang tidak layak kepada sahabat Bilal. Maka Rasulullah bersabda, innakam ru'un fika jahiliyah, kamu ini orang yang masih ada unsur jahiliyahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar Rasulullah mengatakan seperti itu, akhirnya kan kemudian Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar Al-Ghifari, minta, bersumpah, "Wahai Bilal, kamu harus injek leher saya. Kamu harus injek leher saya." Setelah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Faqad ja'alat hadhil ibaratul muhiqqah Abu Dzarrin yaqsimu ala Bilalin la yaqanna unuqahu. Jadi tidak melarikan diri, wis kono urusi dhewe lah, urusanmu, kowe sing tukaran ngopo karo aku, kan gitu. Ya, yang berselisih kan Abu Dzar sama Bilal. Seandainya Rasulullah itu memberikan contoh taharrub, melarikan diri, ya sudah, kono urusi dhewe, tukaran-tukaran kono. Tapi kan enggak. Diputuskan, kasih nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tsaniyah, yang kedua, isti'abul muskilah. Isti'abul muskilah, memahami masalah.
bi'i'ta'ihal hajam al-hakiki, dan memberi solusi yang jitu, tokcer. Jadi ketika ada masalah itu difahami dulu masalahnya, duduk perkaranya bagaimana, kan gitu. Jangan buru-buru langsung kasih solusi. Wah berarti itu baiknya gini aja, kamu ngecir ya kamu ya. Enggak, isti'abul muskilah, dipahami. Yang pertama ini kan sudah muwajahah kan, muwajahatul muskilah, dihadapi. Ketika menghadapi masalah, langkahnya gimana? Isti'abul muskilah, dipahami dulu dengan baik, baru kemudian memberikan solusi yang jitu, yang tokcer, kan gitu. Sebagaimana apa? Kisahnya Badui yang pipis di masjid, ya kan? Rasulullah direnungkan dulu, dipikir dulu oleh Rasulullah, kan gitu. Ini masalah, solusinya apa, kan gitu. Para sahabat kan langsung emosi kan. Ada yang mau menggal lehernya, ada yang mau nguatam, kan gitu kan. Gitu kan. Masjidnya Rasulullah mbok pipisi kan gitu kan. Tapi Rasulullah kan enggak. Da'uhu jarke ben rampung pipisnya. Summa hariku ala baulihi sajlan au dhanuban min ma. Nanti kalau sudah selesai bekas pipisnya siram pakai air. And fa inna ma bu'ithum muyassirin wa lam tub'atsu munafirin. Kalian itu diutus untuk menyampaikan Islam, membawa syariat ini muyassirin, dengan mudah, kan gitu. Tidak diutus dengan cara-cara yang membuat orang lari, kabur, kan gitu. Kan sah-sah saja misalkan menegur orang itu dengan langsung diteriaki kan. Memang dia salah kan gitu. Tapi kan enggak gitu, benar. Rasulullah dipahami dulu. Oh, iki nek langsung disiwit, langsung dikuaplok, padahal pipisnya belum selesai, apa yang terjadi kira-kira? Oh, malah kemana-mana nanti pipisnya, ya kan? Gitu. Itu baru satu. Hikmahnya mesti masih banyak selain daripada itu. Ghafilah rahimakumullah. Wa tsalits, yang ketiga, ad-da'watu ila tarhil irtijaliyah fil hukmi 'alal muskilah. Ad-da'watu mengajak ila tarhil irtijaliyah, untuk membuang al-irtijaliyah, improvisasi atau ikut campur, fil hukmi 'alal muskilah, dalam memvonis masalah. Wa wujubut tatsabbut, dan wajib untuk apa tatsabut? Klarifikasi. Apa bahasa sederhana dari klarifikasi itu apa? Ya check and recheck lah. Ya, check and recheck. Ya, klarifikasi, memastikan betul. Jadi jangan buru-buru untuk ikut-ikutan. Oh, berarti ini sebelum tabayun betul. Sebelum klarifikasi. Difahami, difikirkan, kan ada semacam kesimpulan. Jangan langsung segera diutarakan sebelum tatsabut. Jadi tarhul irtijaliyah, tidak buru-buru ikut campur dalam memvonis. Marabi, yang keempat, al-amru bitahkimi syar'illahi fiha, berhukum dengan syariat Allah, wattiba'i hadin nabi fi ilajiha, mengikuti petunjuknya Rasulullah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Ketika sudah dihadapi, difahami, sudah tabayun, klarifikasi betul, maka berikutnya ini gimana solusinya? Yo, kembali kepada hukum Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok harus kepada hukum Allah dan Rasulullah? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Allah, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim. Mereka berhukum kepadamu terhadap apa yang terjadi di antara mereka. Bagaimana petunjuknya Rasulullah untuk menyelesaikan masalah?
menyelesaikan persengketaan. Di antaranya wa min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi fadlil khisam baina ashabihi ibrazu mahasini kulli tarfin amamal akhar, menampakkan kebaikan masing-masing pihak kepada yang lain. Biasanya orang kalau sedang bertengkar, bersengketa, itu tidak ada yang dia ingat kecuali keburukan orang yang sedang sengketa sama dia, ya kan? Wah, arti ngono, mbek biyen bocah iki tau nganu aku, bla 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 bla. Kan gitu. Orang itu kalau sedang bertengkar, biasanya keburukan-keburukan temennya itu dia ingat semua. Ya itulah cerdas dan anunya iblis ya, setan ya. Kebaikan-kebaikannya hilang, padahal kebaikannya itu lebih banyak daripada keburukannya. Bisa jadi dia tuh neraktirnya 50 kali kan gitu. Tapi melakukan kesalahan mungkin 1 atau 2 kali, tapi karena sedang bertengkar, sedang padu, sedang neng-nengan, kan akhirnya kan yang dia ingat kan kejelekan-kejelekannya. Seringnya kan gitu kan. Nah, ketika kita dijadikan sebagai penengah gitu ya Hanif ya, maka kita menampilkan kebaikan masing-masing pihak kepada yang lain kan gitu. Sebagaimana ketika terjadi persengketaan antara Khalid dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, Khalid berkata, laqad hamamtu alla ukallimaka abadan, aku wis gak ngomong karo kowe selawase, kata Khalid, nggak mau lagi saya ngobrol sama kamu selama-lamanya. Maka Rasulullah apa? Kata sabda Rasulullah, ya Khalid malaka wali Ammar. Khalid, iki ngopo to karo Ammar? Bahasa kita gitu ya. Rajulun min ahlil jannah. Kowe apa ora ngerti? Ammar itu seorang laki-laki di antara penghuni surga. Qad syahida badrun. Dia itu salah satu sahabatku yang menyaksikan ikut perang Badar. Khalid kan gak ikut perang Badar. Kan gitu kan. Karena Khalid ini begitu memuncak emosinya sampai bilang gitu kan, pokoknya aku nggak mau lagi ngobrol sama Ammar gitu. Rasulullah nggak malah gembos-gembosi, ancan Ammar itu kan gitu. Enggak, tapi Rasulullah bilang no, ngopo to Khalid kowe iki karo Ammar. Ammar itu kan salah satu sahabat saya yang merupakan penghuni surga. Dia itu ikut perang Badar kan gitu. Wa qala ya Ammar. Kemudian Rasul juga bilang kepada Ammar bin Yasir, ya Ammar, inna Khalidan sayfun min suyufillahi anal kufari. Ammar, Khalid itu salah satu di antara pedang-pedang Allah yang dihunuskan kepada orang-orang kafir. Ngopo sih? Gitu. Qala Khalid, maka Khalid berkata, "Fama ziltu uhibbu Ammaran min yauma idin." Maka sejak hari itu saya masih terus mencintai Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Nah, gitu ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti ada antum punya santri sengketa bertengkar, janganlah digembos-gembosi. Biasanya tuh ada unsur gembosi ketika sedang proses tahtabut ini loh. Kan tahtabut kan. Kenapa sebenarnya, ada apa itu kan. Akhirnya kan cerita, misalkan nih Dimas sama Andros bertengkar kan. Kan panggil satu-satu. Dimas panggil, ngapa Dim kamu sama Andros? Dimas cerita, oh gitu ya, memang Andros tuh orangnya kadang itu udah bentuk gembos itu. Hati-hati ketika tasabut tuh jangan sampai kita ada kalimat yang membenarkan orang yang cerita sama kita, itu udah bentuk gembos itu. Nanti dia akan pikir, oh berarti saya yang bener, kata Ustaz aja Andros gitu kan, ya kan? Gitu nanti Andros juga sama ketika ngobrol sama saya, misalkan gimana ceritanya, gimana kamu sama Dimas itu gini, tadi Dimas itu bla 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 cerita, oh iya emang kadang Dimas itu, nah nanti malah mereka berdua malah nggak rukun, malah mereka punya dalil. Oh, Ustaz aja bilang Dimas itu gitu kok orangnya kan gitu. Udah sekarang salim depannya Ustaz salim, tapi setelah itu nanti ketika terjadi sengketa lagi, ya emang dulu Ustaz Farid tuh bilang Dimas tuh orangnya gitu, diungkit nanti. Hati-hati. Paham ya prinsipnya ya? Nah gitu. Wal khamis, yang kelima setelah diarahkan untuk berhukum dengan syariat Allah dan petunjuk Rasulullah, yang kelima ad-da'watu ilal id'an, mengajak untuk tunduk
lil haqqi waridho bihi minat torfain, mengajak untuk tunduk dan ridho terhadap al-haq kepada kedua pihak. Jadi kedua pihak setelah diputuskan tadi ya, dicari solusinya bagaimana syariat Allah, petunjuk Rasulullah, kan? Setelah diputuskan maka udah Dimas, Andros, inilah ya sudah diputuskan seperti ini, harus sama-sama ridho, kan gitu. Lanjutan ayatnya kan fi masyajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, tidak merasa berat, tidak merasa enggak adil, kan? Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang terakhir yang keenam, al-hatsu 'alal i'tiraf bil khata', menganjurkan untuk mengakui kesalahan. Binisbati lil mukhti', untuk yang bersalah. Setelah tadi kan dihadapi, difahami dengan baik, diklarifikasi, kemudian disampaikan ini kalau menurut syariat seperti ini, yang itu udah, apapun nanti keputusannya kamu harus sama-sama ridho, kan gitu. Setelah itu baru disampaikan, dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta maka yang bersalah itu kamu Dimas misalkan, itu. Nah, kamu harus ngaku kalau kamu itu salah, kesalahanmu bla 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 bla, harus bisa jelaskan. Jadi ustadz memvonis salah satu santri bersalah tapi nggak bisa jelaskan salahnya di mana, wah ini kasus nih, nggak boleh. Ma'ataubah an-nasuh bi syurutihal ma'rufah, kemudian menganjurkan untuk bertobat, tobatan nasuha dengan syarat-syarat yang sudah diketahui. Wastihbab itba'is sayyi'ah al-hasanah, ya sudah terjadi ya sudah, yang penting sekarang kamu berubah, banyak-banyak berbuat amal soleh, semoga amal solehnya bisa menutup kesalahan yang sudah kamu kerjakan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa targhib fil afwi wa qablul udri min at-tarfil akhar. Untuk Landros juga diberitahu, ya sudah Landros, namanya manusia kan ya, kadang memang melakukan kesalahan. Dimas sudah mengakui kesalahannya, sekarang giliran kamu harus mau memaafkan, kan gitu. Terima udur dia, wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Nah ini bagaimana Islam dalam menyikapi masalah. Tindakan yang pertama sebelum terjadi, gimana caranya biar masalah itu tidak timbul, kan gitu. Jadi kalau bikin program, bikin aturan-aturan, tata tertib itu yang sifatnya preventif tadi itu, kan gitu, sifatnya preventif. Nah, ketika ternyata masih terjadi masalah, maka ikuti cara-cara ini tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6.